Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sugara dengan NIM akhiran 075 dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas apa itu Assembler Edu dimulai dari pengertiannya. Nah, di sini kan Assembler Edu itu cakupannya pembahasannya meluaskan. Di sini saya akan membahaskan beberapa, yaitu pengertian Assembler Edu apa, fungsi Assembler Edu itu apa, akses dan fitur Assembler Edu seperti apa, dan juga kekurangan dan kelebihan menggunakan Assembler Edu sendiri daripada menggunakan media pembelajaran secara tatap muka. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Assembler Edu. Assembler Edu sendiri itu adalah sebuah media pembelajaran digital, ataupun kalau sekarang ya seperti melakukan pembelajaran lewat online ataupun lewat rumah juga bisa, seperti melakukan Zoom. Contoh aplikasinya itu sekarang ya, kalau sekarang itu mungkin seperti ada Google Meet, ada Zoom dan juga semacamnya. Pembelajaran model seperti itu sudah termasuk dalam kategori pengertian Assembler Edu. Juga Assembler Edu itu sudah menggunakan fitur teknologi AR ataupun augmented reality. Juga sekarang Assembler Edu itu bisa diakses melalui website, smartphone, juga tidak selalu ke website ataupun smartphone. Juga bisa menggunakan laptop ataupun komputer dan sejenisnya. Yang kedua yaitu fungsi Assembler Edu sendiri. Nah, di sini kan Assembler Edu itu tentunya fungsinya itu banyak ya, tergantung dari kita bagaimana menerapkannya untuk pembelajaran kita sendiri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari Assembler Edu tersendiri, yaitu yang pertama, Assembler Edu sebenarnya tidak pertama sih. Assembler Edu itu fungsinya seperti ini. Assembler Edu fungsinya kita bisa menyampaikan materi secara visual dan juga bisa membantu siswa yang sulit memahami konsep-konsep pembelajaran. Dengan menggunakan cara Assembler Edu, kita bisa membantu siswa tersebut dengan cara apa? Yang pertama, seperti dalam pembelajaran menggunakan proyektor. Nah, kan proyektor itu berbentuk seperti TV ya. Nah, kita bisa menggunakan PPT ataupun video untuk memulai pembelajaran, karena tidak semua siswa itu bisa memahami pembelajaran dengan cara penjelasan yang hanya dengan menulis di papan saja, ataupun hanya dengan penjelasan yang keluar dari, mohon maaf sebelumnya mungkin agak kasar ya, mungkin keluar dari penjelasan kita sendiri. Nah, dengan menggunakan ataupun menerapkan Assembler Edu, yaitu kita bisa membantu siswa tersebut memahami konsep-konsep visual dengan menggunakan seperti PPT ya kalau sekarang, yaitu menggunakan proyektor. Yang proyektornya itu kan bisa berupa bentuk PPT, berupa bentuk mind mapping ataupun bentuk video. Karena dengan cara itu siswa bisa lebih mudah untuk memahami pembelajaran, karena di situ kan ada seperti gambar. Nah, kalau ada gambarnya itu kan siswa seharusnya bisa kayak memikirkan ataupun berimajinasi dan memikirkannya sendiri. Jadi untuk pemahamannya itu mungkin akan lebih mudah. Dan juga fungsi selain itu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan juga yang lain itu seperti bisa meningkatkan interaktif siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, tadi pengertian dan fungsi Assembler Edu sudah. Terus di sini membahas akses dan fitur Assembler Edu. Assembler Edu itu bisa kita akses sekarang melalui handphone, website, komputer ataupun laptop. Juga banyak dengan cara-cara lainnya, tapi mungkin saya masih belum mengetahuinya cara-cara lainnya tersebut.
Juga sekarang tersedia yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu istilahnya sekarang ya kayak VIP gitulah. Terus juga sekarang Asmler Edu itu menyediakan fitur objek 2D, 3D, juga serta fitur AR ataupun augmented reality. Dan juga di dalamnya itu sudah tersedia seperti template ataupun seperti kalau di kampus kita sendiri ya, fiturnya yaitu kita bisa absensi secara online, tapi kita juga harus bisa tepat waktu saat absen. Sekarang kan kita tidak di FKIP ya, kan tidak menggunakan absensi manual seperti dulu yang ditulis tangan lalu tanda tangan. Sekarang kan sudah menggunakan absensi LMS. Absensi LMS itu sendiri sudah termasuk dari contoh fitur Asmler Edu, yang dimana kita bisa melihat tugas di website, yaitu websitenya LMS FKIP seperti itu. Juga kita bisa mengumpulkan tugas kita di LMS. Kita juga bisa seperti mengerjakan tugas di LMS, itu sudah termasuk fitur Asmler Edu, dan di kampus kita sekarang sudah menerapkannya. Selanjutnya membahas kelebihan dan kekurangan Asmler Edu. Untuk kelebihannya itu mungkin Asmler Edu lebih bersifat interaktif ya, dan menarik perhatian serta mudah digunakan. Serta mudah digunakannya itu seperti kita bisa mengakses tugas dimanapun dan kapanpun, bisa absen dimanapun dan kapanpun. Dan juga platform ini juga sudah memiliki beberapa fitur, makanya semua menggunakan Asmler Edu itu bisa menarik perhatian peserta didik. Namun ada beberapa kekurangan yang harus ditinjau dari penggunaan Asmler Edu ini. Yang pertama, jika menggunakan Asmler Edu tentunya kan tadi sudah dijelaskan harus menggunakan smartphone, website, laptop ataupun komputer. Nah, kan rata-rata di zaman sekarang ini kita apa-apa itu harus menggunakan internet ya, wifi ataupun hotspot ataupun paket data. Untuk kekurangannya itu mungkin di bagian internet, dan juga semua fiturnya itu tidak bisa diakses secara gratis. Ada beberapa fitur mungkin yang berbayar ataupun di istilah sekarang seperti VIP. Sebelum masuk ke kesimpulan, di sini ada tantangan penggunaan teknologi. Tapi sebenarnya untuk tantangan penggunaan teknologi ini lebih masuk ke poin kekurangan dan kelebihan. Tapi lebih condong ke bagian kekurangannya. Tapi tidak apa-apa lah ya, dimasukkan ke slide poin yang lain agar lebih banyak. Mungkin untuk tantangan yang pertama yaitu ada ketergantungan gadget. Mengapa bisa seperti itu? Kan di pembelajaran Asmler Edu ini kita kayak seperti apa-apa itu menggunakan gadget ya, seperti dari absensi, mengumpulkan tugas, terus melakukan pembelajaran seperti Zoom itu kan kita harus menggunakan gadget. Nah, dari situ kita bisa berketergantungan terhadap gadget, karena apa-apa kita harus menggunakan gadget. Seperti mengumpulkan tugas, absen, dan juga banyak halnya. Itu bisa membuat kita berketergantungan terhadap gadget. Juga yang kedua yaitu akses internet terbatas, seperti mana tadi yang dijelaskan pada kekurangan dan kelebihan. Tentunya kan harus selalu menggunakan internet juga kalau untuk Asmler Edu ini sendiri, karena kan harus seperti masuk ke website, dan rata-rata untuk aplikasi ataupun website di zaman ini kan menggunakan internet. Untuk tantangan penggunaan teknologi seperti itu. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan Asmler Edu merupakan inovasi pembelajaran berbasis AR yang efektif untuk era digital ini. Meskipun masih terdapat tantangan
terkait akses dan ketergantungan pada perangkat serta koneksi internet. Baik, karena apa yang sudah ada di PPT sudah saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang nyaman mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.